kami dari kelompok 7 ingin mempraktikkan pemberian obat pada pasien. Perkenalkan, nama saya Tia Widianti dan teman saya Lantis Yanturi, Lastri Sapitri, Hairani Munti, Dewa Yomulia, Ninda Widiansa Putri, Latifah Azhara, Rizka Febrian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat untuk pemberian obat melalui oral, parenteral, dan topikal. Di sini ada baki beralas kain putih. Di atasnya itu ada nerve beacon, kemudian ada bak instrumen yang berisi handscoon steril, kemudian ada kasa steril dan ada speed. Kemudian ada mortar dan alu, fungsinya untuk menghaluskan obat. Kemudian ada gel, fungsinya di sini untuk memasukkan obat melalui vagina. Kemudian ada gunting plester. Kemudian ada obat tetes telinga dan salep betadine. Ini pemberian obat melalui topikal. Kemudian ada pemberian obat melalui parenteral. Kemudian ada kom yang bertutup, yang berisi kapas DTT. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemberian obat melalui oral. Pemberian obat melalui oral yaitu memberikan obat melalui mulut kemudian ditelan. Indikasi pemberian obat melalui oral yaitu pada pasien yang tidak membutuhkan absorpsi obat terlalu cepat dan pada pasien yang tidak memiliki gangguan pada saluran pencernaan. Lalu kontraindikasinya pada pasien yang memiliki gangguan pada saluran pencernaan atau infeksi pada saluran pencernaan. Pemberian obat melalui oral yaitu contohnya obat tablet, kapsul, dan obat sirup. Di sini ada contoh obat tablet, yaitu di sini ada obat antasida, yaitu obat lambung. Lalu apabila pasien tidak mampu menelan obat secara langsung, maka kita lakukan pulpis obat dengan menggunakan mortar dan alu. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemberian obat melalui oral. Selamat pagi, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Tina? Baik, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Tia. Di sini saya akan memberikan obat melalui oral kepada Ibu atau melalui mulut. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, Bu. Sebelum saya memberikan obat kepada Ibu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Permisi ya, Bu. Saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu dengan mencuci tangan dengan 7 langkah yang benar. Karena mencuci tangan itu merupakan salah satu langkah untuk membunuh berbagai kuman dan bakteri maupun virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan memakaikan sabun terbukti efektif untuk mencegah penularan penyakit karena tangan yang bersih setelah dicuci menggunakan sabun bisa mengurangi resiko masuknya virus ke dalam tubuh kita. Lalu setelah selesai mencuci tangan, lanjut kita menggunakan handscoon steril. Baiklah, Bu, di sini benar ya dengan Ibu Tina. Baik, Bu, di sini saya ada membawa obat antasida untuk mengobati rasa nyeri pada lambung Ibu. Nah, apakah Ibu sudah makan, Ibu? Oh, belum ya, Bu. Baiklah, Bu, sebelum Ibu makan, alangkah baiknya Ibu meminum obat antasida ini terlebih dahulu. Meminum obat ini diminum 3 kali sehari ya, Ibu. Diminumnya sebelum Ibu makan. Apakah Ibu mampu meminum obat secara langsung, Ibu? Oh, baik, Bu. Nanti apabila Ibu tidak mampu meminum obat ini secara langsung, bisa panggil saya ya, Ibu, untuk membantu Ibu meminum obat yang dipulpis. Baiklah, jadi di sini saya akan memberikan obat injeksi kepada pasien yaitu B612 dengan cara subkutan. Ya, definisi dari pemberian obat dengan cara subkutan ini yaitu memberikan obat melalui
suntikan di bawah lengan, di atas lengan, yaitu di bawah lapisan dermis. Baiklah, tujuannya pemberian obat ini yaitu memasukkan obat atau toksin ke dalam jaringan subkutan di bawah dermis. Indikasi dari pemberian obat ini yaitu kepada pasien yang tidak sadarkan diri atau pasien yang tidak bisa bekerja sama untuk menelan obat melalui oral. Kontraindikasi pemberian obat ini yaitu kepada suntikan yang terdapat luka di kulitnya atau terdapat bulu atau infeksi pada obat. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan memakai handscoon. Jadi di sini saya sudah mencuci tangan dan di sini saya akan memakai handscoon. Baiklah Ibu, jadi di sini saya akan menyuntikkan B12 yaitu vitamin agar Ibu lebih fit lagi badannya. Baiklah Ibu. Sebelum kita suntikan, kita berikan alkohol pada kulit Ibu agar tidak kesakitan. Baiklah Ibu, pemberian obatnya sudah selesai karena Ibu keadaannya karena kurang vitamin. Alangkah baiknya Ibu sering mengkonsumsi banyak sayuran, ikan kanan dan sering berolahraga lagi ya Bu. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah, di sini saya akan melakukan injeksi pada intravena, yaitu pemberian obat atau pengambilan sampel darah melalui intravena, yaitu suatu bantuan proses memasukkan suntikan ke dalam pembuluh darah vena. Indikasinya pada pasien yang sadar untuk melakukan pengambilan sampel darah. Setelah itu kontraindikasinya seperti inflamasi, yaitu demam, nyeri, bengkak pada lokasi suntikan. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pengambilan sampel darah melalui intravena yang akan diinjeksi ke lengan bawah. Baiklah Ibu, untuk pengambilan sampel darahnya telah selesai. Terima kasih Bu. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan injeksi intramuskular, yaitu tindakan penyuntikan obat kepada jaringan otot. Tujuannya itu untuk memasukkan B12 ke spuit dan lalu disuntikkan ke jaringan otot. Indikasi yaitu kepada pasien yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa bekerja sama, tidak memungkinkan untuk pemberian obat secara oral. Indikasi yaitu infeksi tonjolan tulang. Izin Ibu, di sini saya akan melakukan injeksi intramuskular. Izin Ibu untuk memberikan Ibu. Di sini saya akan menggunakan handscoon. Tadi saya sudah cuci tangan. Jadi saya akan menggunakan spui.
sedikit dan memasukkan kulitnya dengan B12. Diambil 3 cc. Kita ambil pistolnya. Izin ya Ibu. Baiklah, di sini saya akan melakukan injeksi intraakutan, yaitu suatu tindakan melalui suntikan pada lapisan dermis atau di bawah epidermis. Tujuannya yaitu tes alergi obat di dalam tubuh. Indikasinya untuk mengetahui pasien mengalami alergi obat atau tidak. Baiklah, sebelum saya menggunakan handscoon, di sini saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menggunakan handscoon. Di sini saya sudah menggunakan handscoon. Baiklah, saya akan mengisi aquabides terlebih dahulu. Sebanyak 1 cc. Baiklah Bu, di sini saya sudah melakukan suntikan intrakutan. Terima kasih ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat melalui kulit, yang biasa juga disebut pemberian obat melalui topikal atau membran mukosa. Misalnya pemberian obat dengan salep, krim, lotion, spray, tetes mata, tetes telinga. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada pasien tentang pemberian obat tetes telinga. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap telinga Ibu dan tidak ada terjadi masalah yang serius pada telinga Ibu. Hanya ada luka infeksi ringan pada saluran telinga Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan obat tetes telinga untuk penyembuhan telinga Ibu yang terinfeksi. Di sini nama obatnya Erlamsetin Ibu. Ini dosisnya untuk orang dewasa 5 kali tetes, yaitu 0,75 mg pada telinga Ibu. Di sini saya akan memberitahu cara pemakaian dan dosisnya pada Ibu. Di sini nama obatnya adalah Erlamsetin Ibu, yaitu 5 kali tetes pemakaiannya Ibu, yaitu 0,75 mg kepada telinga Ibu. Dipakai 1 kali sehari selama 7 hari. Ya, berarti seminggu ya Ibu. Dan diperhatikan juga Ibu, jika selama 7 hari sudah ada perubahan pada telinga Ibu, berarti obat tersebut
sudah manjur Ibu. Tetapi jika selama 7 hari tidak kunjung sembuh juga, Ibu bisa datang kembali ke klinik kami Ibu. Obat ini bertujuan untuk penyembuhan dan pencegahan infeksi pada telinga Ibu, terutama kepada telinga bagian luar dan saluran telinga Ibu. Baik, sekian Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemberian obat secara perpagina. Yang dimana yang pertama kita memberikan obat secara perpagina, yang dimana definisinya memasukkan suatu obat ke dalam vagina karena ada permasalahan di dalam vagina seperti ada infeksi atau sebagainya. Selanjutnya, langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam pemakaian obat perpagina yaitu sebelum kita melakukan tindakan, kita tanyakan kepada ibu tersebut atau kepada pasien tersebut bagaimana apa yang diderita dan kita perkenalkan, yaitu dengan cara 6 benar. Yang pertama kali yaitu benar pasien. Kita tanyakan kepada pasien apakah benar dengan orang yang mau kita lakukan tindakan. Yang kedua kali yaitu dengan cara kita jelaskan kepada pasien apa tindakan apa saja yang mau kita lakukan kepada pasien tersebut. Setelah itu kita tanya ke persetujuannya, boleh kepada pasien atau terhadap keluarga pasien. Selanjutnya yaitu kita lakukan tindakan apabila pasien itu sudah bersedia. Tindakan yang pertama yaitu cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita siapkan obat itu ke dekat pasien. Setelah kita dekatkan, di mana kita buka bungkus suppositosia, dan setelah kita buka bungkus suppositosia, kita lihat tabelnya, kita lihat waktu kita pemakaian itu. Setelah kita amati dan kita ketahui dosis yang akan kita berikan, barulah kita melakukan izin kepada pasien terlebih dahulu untuk membuka labia mayor pada vaginanya. Setelah kita buka labia mayornya, kita masukkan suppositosia ke dalam lubang vagina. Setelah kita masukkan suppositosia ke dalam lubang vagina, ukuran pemasukan ke dalam lubang vagina itu sekitar 8-10 cm atau boleh lebih. Selanjutnya setelah kita masukkan, kita tarik tangan kita dan melepaskan sarung tangan yang telah kita pakai sebelumnya. Setelah itu kita lakukan tindakan cuci tangan kembali, dan setelah itu kita dokumentasi waktu yang telah kita berikan. Baik, di sini saya akan memberi penjelasan tentang pemberian obat melalui rektum. Yang pertama, kita mulai definisinya. Definisi pemberian obat melalui rektum ialah pengobatan yang dimasukin melalui anus, kemudian akan mengalir ke rektum. Di sini ada indikasinya, yaitu yang pertama kepada orang yang terkena atau pasien yang terkena gejala tersumbatnya defekasi atau gejala sistem pencernaannya yang bermasalah. Yang berikutnya ada kontraindikasinya, yaitu kepada pasien yang tidak bisa bergerak atau yang tidak bisa turun dari tempat tidur. Yang berikutnya ada contoh obat secara rektum, yaitu Dukorat atau obat kesembelit. Sekian video hasil dari praktik pemberian obat kepada pasien. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.